Selamat pagi Ibu. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat presentasi PowerPoint ini. Di sini saya membahas mengenai pelik-pelik pembelajaran daring di perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Suharlina, Program Studi Teknik Industri, mahasiswi Universitas Universal. Di dalam topik pelik-pelik pembelajaran daring di perguruan tinggi, saya mendapati sebuah judul yaitu Dampak Pembelajaran Daring Ulah COVID-19 pada Mahasiswa Indonesia. Sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin membagikan sebuah quotes. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Di dalam dampak pembelajaran daring ulah COVID-19 pada mahasiswa Indonesia, adanya beberapa tahap yang dipelajari, yaitu pendahuluan, tujuan masalah, rumusan masalah, literatur, dan terakhir kesimpulan. Saya akan memulainya, yaitu adanya pendahuluan, latar belakang, dan latar belakang masalah. Yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang terdampak pandemi COVID-19. Awal diumumkan Indonesia terkena dampak wabah pandemi pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia mau tidak mau harus mengikuti pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan di dunia pendidikan juga mengalami penyesuaian sistem belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sering dikenal dengan daring atau dalam jaringan. Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah bagi para tenaga pendidik merupakan perubahan yang harus dilakukan oleh dosen untuk tetap mengajar mahasiswa. Adanya rumusan masalah yang terjadi. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif pembelajaran daring terhadap mahasiswa Indonesia yang ada di perguruan tinggi Indonesia karena COVID-19 yang mewabahi di Indonesia. Tujuan masalahnya yaitu menuntut harus siap mengajar, yaitu guru dan murid mahasiswa harus siap belajar secara online atau daring hingga menjadikan perkuliahan syarat dengan kompetensi, tepat, cermat, dan cepat. Di sini ada survei grafik dampak pembelajaran daring. Adanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu. Yang kita lihat sangat setuju ada 16%, setuju ada 42%, tidak setuju 29%, sangat tidak setuju 0%, ragu-ragu 13%. Dari mana saya mendapatkan data ini yaitu di Nova Irawati Simatupang dan kawan-kawan. Di dalam jurnal efektivitas pelaksanaan pengajaran online pada masa pandemi COVID-19 dengan metode survei sederhana. Jurnal dalam dinamika pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia, halaman 8. Hanya 42% respon dan yang menyatakan senang dengan penggunaan media pembelajaran online. Sementara 58 lainnya menyatakan tidak senang dengan penggunaan pembelajaran online. Dapat kita lihat dari data di sini. Dan adanya yang kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka di dunia pendidikan, yaitu Ajis Lukman Aulia 2020, pakar pendidikan Universitas Brawijaya, berpendapat selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Pembelajaran penuh secara daring akhir-akhir ini menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode pembelajaran jarak jauh, yaitu dalam sistem daring atau dalam jaringan. Yang kita harus ketahui, apa itu juga pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu merupakan pembelajaran dalam jaringan. Terjemahan istilah online,
yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Sebagai strategi pembelajaran menyenangkan bagi pelajar atau mahasiswa, karena dapat menyimak dengan melalui smartphone, laptop, maupun komputer, bukan hanya sekedar menyimak buku. Sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, Google Meeting, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Dan dampak negatif dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, pembelajaran daring membingungkan mahasiswa. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dari pembelajaran. Baru-baru ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup, sehingga mereka agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan aplikasi WhatsApp, e-learning, dan juga Zoom masih membingungkan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dilaksanakan, namun guru dan dosen tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, penumpukan informasi konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Tidak dapat disangkal bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, bukan terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa mengalami stres. Stres yang dialami mahasiswa akibat wabah COVID-19 ini oleh muncul rasa takut atau tertular COVID-19. Kekhawatiran saat keluar rumah, kebosanan saat melakukan social distancing, dan kesulitan dalam memahami saat perkuliahan daring. Yang kelima, keterbatasan saat alat media untuk pembelajaran daring. Keterbatasan siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Yang keenam, ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Di sisi ada dampak negatif, pasti ada dampak positif. Dampak positif pembelajaran daring yaitu peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Pembelajaran daring memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan literasi bahasa mahasiswa, di mana pembelajaran daring mempunyai banyak keuntungan bagi mahasiswa. Di antaranya dapat menciptakan komunitas pembelajaran, efisiensi waktu dan biaya pembelajaran, dan bahan belajar dapat diakses kapan saja dengan kecanggihan teknologi. Pembelajaran daring berhubungan erat dengan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Kesimpulannya yaitu yang kita ketahui yaitu 42% responden senang dalam menggunakan media pembelajaran. Dampak negatifnya itu membingungkan mahasiswa, penumpukan informasi, mengalami stres, keterbatasan alat media seperti handphone dan kuota, dan dampak positifnya itu peningkatan literasi bahasa. Ini terbukti dari salah satu artikel yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran daring selama masa belajar di rumah pada hari-hari pertama diterapkan sistem pembelajaran daring tidak pula banyak kendala, terutama bagi yang belum pernah melakukannya. Karisma 2020. Fenomena COVID-19 memberikan tantangan tersendiri untuk dunia pendidikan yang disarankan menuntut harus siap mengajar dan belajar secara online atau daring hingga menjadikan perkuliahan dengan kompetensi tepat, cermat, dan cepat. Inilah hasil dari presentasi saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu.